Iya, sekarang orang sudah pinter lah, Iya. lihat konten tuh sudah pinter. Jadi mereka kalau misalnya terlalu dikasih informasi fitur-fitur yang Benar. namanya ini, namanya itu, nggak peduli Nggak sebenarnya. Hmm. Konsep endorsement, konsep kayak itu tuh sama kayak kamu pasang billboard. Kalau zaman Iklan. dulu kayak pasang iklan kayak gitu. Kamu sebar brosur. Dari brosur, ribuan brosur yang kamu sebar, berapa yang translate ke kamu? Iya. Kadang-kadang juga gini, aku minta tolong ini disampaikan ke brand, tapi dia kayak brandnya tuh pokoknya maunya gini Kak, padahal dia belum coba Nyampein. nyampe no ke brand. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me to make a better video. Halo DO Friends, come back sama kita lagi di sini. Hari ini aku punya narasumber yang gak kalah seru. They are my friends, juga kolega juga, teman kerja juga. So welcoming hari ini ada Wulan Wu sama Adrian. Halo. Hai. Halo. Friends. Ya, jadi kalau kalian tahu ya, Instagramnya Wulan Wu. Kalau TikTok dia bukan Wulan Wu. And then nanti kita akan kulik kenapa kok namanya Wulan Wu dan bukan Wulan Wu. Ya. Nah, kalau yang kalian familiar with Wulan Wu, actually there is someone behind the account. Yaitu ternyata adalah Adrian, kayak mastermind-nya gitu ya. Oke. Halo teman-teman, sudah datang ke sini. Halo. Ya. Nah, kalau kita cerita nih, kapan sih kata-kata Wulan Wu ini ada tuh kapan sih? Kalau akun Wulan Wu ini sendiri tuh ada sudah dari aku mulai dari Instagram ini ya. Instagram Redia, jadi kayak sekitar 2013-an lah, 2012-2013. Itu aku mulai dulu. Waktu itu aku nulis blog sambil kuliah. Emang suka foto-foto, emang lembeng. Tapi aku waktu itu startnya adalah, waktu itu zamannya ya, trendingnya adalah OOTD kayak gitu. Terus aku manage terus sampai merit ya. Sampai merit tuh masih tuh aku. Masih. Sampai merit, aku pindah ke Bandung. Masih stay di fashion sama beauty karena memang aku demen. Terus habis itu waktu itu kita married terus tinggal di Bandung tapi cuma 8 bulan waktu itu. Terus habis itu kita memutuskan pindah ke Jakarta karena waktu itu Adrian merasa kayak Wulan ini di Bandung nggak ngapa-ngapain, kayak terlalu slow gitu loh. Jadi terus waktu itu ada tawaran kerja Adrian di Jakarta, jadi akhirnya kita nekat lah pindah Jakarta. Padahal kita udah punya rumah itu di Bandung. Tapi aslinya kalian orang Surabaya ke Bandung, terus ke Jakarta. Jadi teman-teman DO, sorry kalau kita nanti tengah-tengah ngomong Jawa ya. Benar. Otomatis nanti ya. dikasih subtitle lah tolong. Tolong ya editor ya. Kasih subtitle nanti moro-moro Jawa gitu. Oke, ini very interesting. Aku kenal Wulan ini kan aku yang pegang brand Ecofax Antineco ya guys. Nah, waktu itu aku mulai mencari yang KOL yang home living, which is at that time itu sangat jarang sekali, hampir nggak ada. And you guys one of the early starter kan, mulai barang-barang receh-receh apa gitu kan. Nah itu memang saat-saatnya naik ya. Benar ya? Saat-saatnya. So actually I'm riding the right wave at that time ya. Momentumnya pas gitu kan. Nah, jujur waktu aku ngecek account-nya kalian, yang tak rasa itu adalah they're just having fun. You guys are having fun. So actually as a brand itu yang aku cari gitu. Oh, you guys having fun. Kalau ini produk memang good for you guys, kalian akan ngublek ini sampai habis. Betul. And that's actually one of the reason kenapa aku merasa I can go along with this couple. Kenapa? Ya, this is aku nge-spill dikit ya. Waktu itu kita sempat kerjasama, kalau nggak salah waktu itu bahkan IG story baru mulai, belum ada reels. Belum ada reels waktu itu. Fokus di TikTok lah ya waktu itu. Waktu itu kayaknya masih lebih pagi lagi orang yang ngirim yang pertama di Bandung. Yang pertama itu kan. Jadi aku waktu SOW sama kalian tuh cuma betul. foto kan. Bener. And yet waktu itu kalian ngasih YouTube. Iya. Aku waktu bilang sama timku, ini anak agak beda. Agak beda. Entah dia nggak bisa ngitung atau there's something about this. And after that aku bisa lihat, kok bagus nih. Very obsessed with my product. Dikupu abis gitu loh. Oh ini sedotannya gini, sedotannya gitu. Itu nggak ada di brief. Nggak ada di brief kan waktu itu kan. Oke, ini
agak beda nih. Potensial. Potensi kan, kerja lagi kedua. Wih, kayak dibandingkan sama sebelumnya, dibandingkan sama ini. Oh, tapi ini akan lebih better kalau bisa gini loh. Banyak masukan-masukan yang as a brand aku sangat menghargai itu gitu. Nah, makanya waktu itu aku merasa oke, teruskan gitu kan. Nah, makanya ini ya sebagai para brand ya, sometimes kalau kerja sama kayak lu nggak bisa nyoba sekali and that's it gitu. Menurut kalian gimana nih? Iya, setuju sih sebenarnya. Memang kadang tuh kita nggak tahu tuh. Kita coba tuh kadang kita pikir, oh ini nggak cocok nih, trafficnya jelek, gitu. Banyak brand kan kayak, oh aku coba sekali lah. Terus kalau nggak works ya berarti jelek, nggak bisa pakai lagi. Sometimes ya karena mungkin ya banyak faktor, gitu. Salah satunya kayak, oh ternyata brief yang kamu kasih terlalu detail, terlalu memaksakan kehendak brandnya, pengen diinform ini itu, padahal yang sebenarnya usernya nggak butuh informasi itu. Gitu. Sometimes bukan itu yang pengen mereka dengar gitu loh. Jadi kita, waduh tabrakan. Tapi kita mau gimana? Kan namanya udah kerjasama tuh. Kadang kita ya nggak bisa. Ada juga di pasal pasal SPK-nya tuh ditulisi harus mengikuti semua brief gini segala macam. Oh ya sudah, kita ikuti aja. Namanya dibayar. Bukan duit ya. Tapi kadang-kadang yang di kotak-kotakkan itu loh yang betul bikin trafficnya tuh turun. Ya sekarang orang sudah pinter lah, ya konten tuh sudah pinter. Betul. Jadi mereka kalau misalnya terlalu dikasih informasi fitur-fitur yang namanya ini namanya itu nggak peduli. Mereka lebih peduli kayak UI, user. Iya, kayak problemnya mereka apa, terus di solve. Sesimpel problemnya apa di solve gitu toh. Mana peduli sih ada kayak misalnya kayak mesin cuci, ada teknologi iDOS ini gak peduli. Iya toh. Jadi itu gini sih, waktu aku bikin Wulan lah istilahnya. Kita forming Wulan itu ya. Itu kenapa? Soalnya aku tuh ada lihat satu karakter di YouTube gitu, cewek. Ya dia tuh gantiin yang cowok-cowok nih, yang cowok-cowok review tech gitu loh. Nah, yang cowok-cowok review tech itu selalu kan detail. Oh, speknya ini. Mereka cowok-cowok tuh assume kalau orang-orang yang audiensnya mereka tuh udah ngerti. Jadi kayak kalau kamu audiensku berarti kamu udah belajar banyak nih. Jadi kamu cuman tak kasih tahu, tak layout tag-nya apa aja tanpa even make produknya. Ya itu mostly itu orang-orang gadget kayak gitu. Nah, pas aku lihat cewek ini, satu karakter cewek ini, tak lihat dia tuh kayak layout yang as simple, yang sangat gampang banget dimengerti sampai cewek pun ngerti. Itu kayak wah itu bagus banget ya. Maksudnya untuk cowok yang nggak peduli stuff gitu, dengar kayak gini tuh nyaman gitu. Kayak oh gampang diikuti nih. Soalnya simple to the point. Nah si Wulan ini kita form to be like that. Oke, yang iJustin tuh bukan? Bukan cuma iJustin toh. Bukan cuma banyak. Ada yang lokal juga ada Indonesia. Tapi aku namanya even nggak tahu. Cuman aku sampai hari ini pengen nunjukin ke Wulan gitu. Terus kayak aduh siapa yang namanya lupa lagi. Tapi konsepnya kita udah tahu. Oke, jadi diilhami dari ini. Iya. Oke, jadi intinya kalau boleh tahu nih, kalian kerja sama brand tuh udah berapa brand sih? Waduh. Aduh. Thousands. Kamu sih nge-SMB ya. Thousands of ribuan brand udah kerja sama kalian. Yes. Thousands. Oke, thousands of brand. Nah, selama kalian kerja belasan tahun ini ya sama brand-brand itu, kan pasti kalian ada di grading ya. Ya memang kita dalam hati kan pasti menggrading ya. Iya. Oke, ini duduknya di mana nih? Ini duduknya di mana? Betul. Nah, apa yang membedakan? Oh, dia ini top grade brand. Apakah karena duitnya? Apakah karena prestisnya? Ataukah karena attitude-nya atau apa? Kalau aku yang tugas mengedit dan bla 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 ya, aku interest sama brand kalau barangnya itu baru dan menarik. Oke. Kalau ada fitur yang menurutku ini fresh, itu aku jadi semangat. Meskipun aku nggak dibayar pun aku semangat buat ngomong itu ke audiensku. Gitu. Betul. Misalnya barangnya itu aja, kayak muncul tipe baru terus itu lagi gitu, kayak aku merasa aduh ini lagi kayak gitu loh. Kayak ini terlalu saturated gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya ada fitur ada fitur yang kayak wah ini bisa ini, itu aku semangat lagi, kayak ke-trigger lagi aku kayak gitu. Oke, berarti bisa dibilang centermu itu adalah audiensmu. Karena kamu tahu kok mereka diomongin barang yang sama terus tuh nggak happy juga gitu. Betul. Oke, itu kamu terhadap
brandnya adalah kontenku ya, kontennya. Kayak nge-create konten itu aku sangat apa? Maksudnya merasa excited ya. Betul. Aku bikin videonya excited lagi gitu ya. Itu kalau misalnya brand ngeluarin barang baru yang fiturnya tuh nggak ada di sebelumnya, gitu, yang bisa tak bahas kayak gitu. Nah, tapi kalau kita bisa bilang ini kan novelty-nya, sesuatu yang baru. Betul. Ini nggak bisa terus-terusan. Terus-terusan nggak bisa. Betul. Nah, gimana ini? Nah, makanya kan ada dua. Satu mungkin yang itu barangnya, produknya harus start. Kalau enggak produknya start, at least storyline-nya start. Ya kan? Nah, storyline ini kan dari kita. Jadi kita yang bikin KOL kan udah ngerti cara main audiensnya kayak apa. Udah ngerti cara main kita ngembangin ininya tuh apa? Kontennya tuh seperti apa. Nah, tapi kalau ini dipaksain kayak ada banyak brand lah ya. Kita nggak sebutin namanya. Sebutin lah. No, jangan ya. Jangan nanti nggak datang lagi. Nah, terus habis itu brand-brand tersebut itu kayak maksain storyline, maksain produk tuh loh yang parah juga. Bukan kita mau pilih yang produk yang maksudnya kayak harus baru terus, teknologi harus advance terus gitu. Enggak. Sometimes produk yang lama yang kita rasa kayak ini masih bisa diulik, masih bisa apa. Mereka nggak mau dengar. Nggak mau. Maksain produk-produk yang terus kayak maksudnya ini harus yang ini yang dijual gitu. Ini contoh. Lanjut dulu deh. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi terkotak-kotak ya kita bisa terima projectnya, tapi trafficnya tuh kita nggak bisa perform karena bukan nggak bisa perform lah, nggak bisa bagus banget gitu loh. Karena bukan dari hati karena kalian tahu apa yang dipingin sama audiens kalian dan kalian sih nggak mungkin laku, nggak mungkin, nggak cocok, jadi paksain tuh. Berarti ini kalau brand-brand mau tanya, ini laku apa nggak, kasih aja ya. Ya aku pula ini gitu. Sebenarnya kayak contoh gini ya, misalnya kayak waktu trennya Ecovacs robot ya. Betul. Karena aku nge-review robot, semua brand robot itu minta aku nge-review robot, minta nge-review robot. Padahal aku lihat kayak di varian produknya DE, sebenarnya ini yang lain dari robot itu sebenarnya bisa diviralkan dan bisa dikulik gitu loh. Contoh di Ecovacs nih. Ini contoh pembersih kaca. Iya, itu tolong itu. Yang belum datang itu, ya tahu. Izinnya susah. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi kayak brand-brand itu terlalu FOMO, padahal dia itu nggak sadar kalau misalnya aku milih ya, aku tuh mendingan nge-review yang ini aja, yang ini tuh lebih viral dan bisa lebih kejual gitu ya. Tapi mereka tuh nggak nurut biasanya gitu. Kayak aku mau nih tetap aku paksa robotku masuk ke kamu, kayak gitu. Padahal di aku itu sudah terlalu saturated kalau nge-review robot kayak gitu loh. Misalnya kayak gini contoh ya, kita nggak nyebutin brandnya juga ya. Sebut lah. Janganlah. Kita tit gitu ya. Ya si brand ini, misalnya kita disuruh review tangga, ya toh, viral, ya toh, viral banget. Nah kita juga punya ide kan, maksudnya, ini bagus nih tangga nih, kita review lagi tangga nggak apa-apa, tapi tangga yang ini kita kasih ke dia, nggak di approve. Terus instead of tangga ini, tak kasih tangga yang very conventional tangga punya. Nih, reviewan. Terus kita kayak menjekno. Ini aneh. Barang-barang sing nggak laku, dia malah disuruh aku nge-review. Gitu terus loh. Kita kayak, kita coba review gak apa-apa. Trafficnya so-so. Terus udah gone. Karena so-so. Waduh, kok gini sih trafficnya. Mungkin dia pikir gitu ya. Satu hari kita iseng lagi. Tak review tangga yang kita mau. Iya, kita beli sendiri. Kita beli sendiri. Tanpa kerjasama. Tak review, tak tag juga ke dia. Supaya tahu gitu maksudnya. Datang lagi brandnya, wah hebat banget kamu review, bagus banget. Tanggaku habis sold out. Iya. Tak kasih tangga, kamu review lagi. Tangga yang conventional exactly the same kayak ini kita nggak paham gitu. Maksudnya kayak gimana cara kita edukasi brand tersebut supaya di dunia ini nggak cuma ada satu jenis tangga yang dijual itu. Banyak kan tangga yang bisa dijual itu contohnya. Itu dari sisi brand ya. Karena kita kan I can understand you guys itu kan orang art. Kalian tahu apa yang akan tertranslate, apa yang enggak. Tapi orang sales kayak kita, di atas kita tuh kan ada target kan. Betul. Nah, kalau tangga ini kamu lariskan, tapi KPI ku adalah tangga yang ini. Nah, ini jadi where's the bottom line, where's the balance line antara kreatif dan sales. Nah, ini yang susah ini kan. Iya. Aku setuju sih. Aku setuju sebenarnya. Cuman maksudnya selalu ada menurutku ya. Karena waktu kamu jual, misalnya let's say tangga tersebut itu.
tangga-tangga lain tuh kejual. Sebenarnya ya. Jadi kayak bener nggak? Misalnya kita ada Ecofax produk yang terbaru. Mereka some people cannot afford the newest one, newest model. Jadi mereka afford yang mereka bisa. Tapi ini same kok, ini same. Ya encourage themselves bilang kalau ini same aja semua gitu. Padahal sebenarnya pasti different. Nah, cuman maksudnya mereka nggak bisa, dia beli yang other model dan translate kan. Sama kan, goalsnya kan sales kan gitu loh. Berarti intinya brand-brand itu terlalu terpaku. Aku kerja sama ini ya harusnya jual ini. Padahal dia nggak tahu efeknya ke samping-samping itu banyak ya. Banyak banget. Padahal itu simple kok. Maksudnya kalau kita ngeliatnya itu seperti itu. Tapi mungkin mereka yang kerja di kantoran mungkin punya penilaian yang beda lagi ya, nggak ngerti. Iya. Kalau dari POV kita ya kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kalian bilang kerja sama udah sama thousands of brands. Pernah nggak nolak brand? Pernah dong. Alasannya pasti. apa? Produk pertama, produknya nggak works dan menipu. Oke. Masih ada itu ya? Ada. Banyak. Dan maksudnya brand-brand itu maksain, nggak apa-apa aku bayar, nggak apa-apa gitu. Oke, ke satu produk nggak works, apalagi? Banyak yang tapi ini nggak bisa di general semuanya. Gitu. Banyak yang brandnya pilih ini salah, pilih apa? Agensi salah. Oh iya, gitu. benar. Agensinya tuh kurang ajar, sama KOL kurang ajar. Ya, apa itu? Kebanyakan tuh gini sih, yang tak alami ya. Karena mereka itu ngontaknya nggak langsung ke aku ya. Oh, ini dianggap kayak manajer. Oh, ini dianggap bawahanku, misalnya gitu ya. Cara ngomong itu ngeremehin. Terus dibilang kurang ajar tuh enggak, tapi kayak agak ada nggak sopannya gitu loh. Agak nggak sopan. Nyuruh gitu. Contohnya kayak apa sih? Contohnya tuh kayak misalnya banyak kata-kata pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya gini ya, Kak. Pokoknya gini. Aku nggak mau tahu ya, gini gitu. Terus saya bilang, oh iya sama, aku nggak mau tahu juga. Gak jawabin gitu. Oke. Terus once kalau misalnya kita lagi sharing SPK tuh ya. Terus kan di kontrak tuh kan kayak kan aku udah pakai CV ya. Terus kayak di kontrak itu atas namanya Adrian gitu. Karena DE tulisannya di situ tuh apa ya, direktur ya. Nah, terus habis itu dia tanya, "Loh, Kakak ini Adrian?" "Iya." "Kakak sebagai apanya Kak Wulan?" Terus akhirnya tahu jadi ngomong suami, ya toh. Penyelesaiannya gampang, ngirim itu surat nikah. Nah, begitu dikirim kayak gitu, langsung jadi sopan. Nah, kan berarti kan itu DE meremehkan orang toh gitu, memperlakukan beda itu gitu salah loh. satu contoh. Itu salah satu contoh. Oke. Ada juga yang beneran kurang ajar. Itu aku jadi sensi sama brandnya. Gitu. Efeknya nggak dengan kamu ngontennya nanti? Pasti ngefek pasti. Oke. Kadang-kadang juga gini, aku minta tolong ini disampaikan ke brand, tapi dia kayak brandnya tuh pokoknya maunya gini Kak, padahal dia belum coba nyampe ke brand kayak gitu. Oke. Mungkin di share kali untuk brand-brand di luar sana gitu ya. Lebih selektif pilih agensi. Iya, dan mereka tuh kan agensi itu keluar masuk semua. Agensi itu banyak yang not actually help. Ya. Jadi kalau misalnya betul, mendingan nggak pakai event. Tapi kalau misalnya dapat agensi yang tepat, oh my gosh, kayak wah life change gitu. So brand owner harus selektif. Pilih agensi itu sangat-sangat penting ya. Iya, jangan dilihat itu tok kayak dia sebutin, aku pegang brand ini itu apa segala macam. Jalan nggak brandnya? Ntar aku undang ya yang pegang agensiku ya. Betul. Makanya stay tune teman-teman. Kalau pengen tahu Ecofax Senego kenapa bisa sukses, nanti agensinya promosi sekalian. Oke, very interesting nih. Kita ngomongin tentang yang nggak enak. Tadi kan ada karena attitude-nya, karena apa tadi produknya nggak works. Pernah nggak sih ditawar? Oh ya bolak-balik lah itu sampai sekarang. Sampai sekarang kalau itu. Iya. Itu sudah pasti. Pasti. So apakah kayak ditawar sih atau ya apa lah? Tergantung brandnya lagi. Tergantung brandnya. Kalau produknya kita suka banget, sometimes kita nggak apa-apa. Oke. Oh gitu. Ya. Oke. Sometimes kita kalau produknya ini apa namanya, produknya jelek banget gitu ya, kita nggak mau ditawar kan. Kita kasih tahu net, terus dia nggak jadi. Terus beberapa hari lagi ngontak lagi, naik sudah. Nggak sering terjadi. Oke, lumayan tricky ya. Jadi nggak ada apa? Ya sini pokoknya red card segini selamanya tuh nggak ada ya. Nggak ada. Gantung siapanya, apanya gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian udah kerja sama thousands of brand gitu kan.
berapa persen yang kalian satisfy, berapa persen yang nggak satisfy? Mostly satisfied lah, oke lah. Ya kan? Banyak brand yang kalau dipegang, dihandle sama orang yang tepat, oke banget gitu. Iya. Mostly Contohnya satisfied. Ecofax ini. Oh iya. Oke, kita bilang yang nggak enak dulu, yang nggak tepat. Karena kan kita mau supaya brand-brand ini belajar ya. Belajar. Apa sih yang etis dan nggak etis ya? Sometimes kan kita nggak bisa ngomong, oh ini etis nggak etis, karena nggak ada rules-nya, nggak ada law-nya, nggak tertulis. Kadang orang bilang, oh ngesabotase pegawai, narik pegawai orang, itu etis apa enggak? Ya tergantung. Si tak tarik mau kok, misalnya ya. Nah jadi kita nggak bisa ngomong nih. Nah sebagai brand, karena nggak ada rule book-nya, KOL nggak pernah, nggak tahu ya. Jarang yang speak up brand ini tuh kebacut, ini tuh enggak gitu kan. Yang kebacut tuh apa sih? Yang paling kebacut menurut kalian? Nomor sepanjang 1 sejarah. aku tahu, number 1 ganti SPK tengah-tengah, itu kan ngawur ya. Oke. Jadi Licik. itu kita langsung kayak waduh, antena keluar. Okay. Karena misalnya let's say dia kasih tahu ini SPK-nya nanti isinya ini pasalnya. Kan udah dikasih. Udah oke ya. Terus lihat itu apa pasal-pasalnya segala macam. Oh, udah oke. Terus yang ini aku ini dulu deh, revisi lagi sama ngomong sama ke brandnya dulu. Nah, SPK yang baru terakhir keluarnya diganti, ditambah-tambahin sama dia. Tambah-tambahin ini itu. Dikira kita nggak baca. Tapi kan kita udah dengar dari orang-orang lain tuh. Jadi kita baca, kita nggak mau. Ini kan nggak boleh. Itu nggak etis banget. Berarti itu jadi kita. Berarti brand-brand itu punya personal branding juga di luar. Ada. Iya. Jadi para KOL ini ngobrol ngerasa di belakang iya, heavily. Gitu. Heavily. Iya dong. Itu kan gosipnya kita tiap hari. Nah, gitu sesama KOL. Pembicaraan tiap hari apa coba ya? Bicarain brand ya. Iya, misalnya kayak kamu hati-hati ya sama brand ini ya. Kamu hati-hati sama brand ini kayak gitu. Oh wow, jadi brand-brand ini ya harus kalau kamu sadar harusnya. Iya harus takut ya. Harus ngerti lah. Lama-lama nggak ada yang mau ya takut ya. Pernah nggak kalian nggak pernah kok ketuanya oke nih SPK oke tapi pernah diomongin itu nggak oke nggak usah gitu. Oh iya, pernah nggak? Kalau sing sampai nggak usah tuh nggak pernah, tapi kita lebih aware. Kita aware. Lebih aware dan lebih hati-hati karena dikasih tahu kanan kiri jadi kita enaknya punya teman gitu kan. Jadi mereka kasih tahu info-info terus kayak oh aku nggak mau pokoknya kalau kayak gitu. Kita kan udah tahu. Terus mungkin brand tersebut juga menghadapi orang ini itu terus kayak oh ternyata KOL tuh ya nggak bisa digitukan gitu. Terus dia udah belajar sendiri. Ada yang brand yang pinter. Jadi SPK yang keluar sama si A temannya kita sama kita beda. Totally different. Kaget kayak loh disamain ini oh beda ya memang ya jauh. Jadi dia belajar diganti dirubah SPK-nya gitu karena yang itu sampai ngomong terus terang kamu kalau kayak gini sama KOL lain kamu ditendang siap-siap aja nggak mau kerja sama gitu. Oke, berarti KOL yang ngasih masukan ke brand itu harus didengar loh ya. Harus dengar loh ya. Bagus berarti dia tujuannya. Nah itu PT-nya kalau kita pakai agensi kadang nggak disampaikan ke brand. Pasti nggak disampaikan, takut soalnya. Takut. Mostly nggak disampaikan. Iya. Apalagi yang handle KOL sama yang handle brand kan pasti beda. Beda PIC kan gitu. Nah yang handle KOL ini yang nggak berani ngomong ke atasannya atau apa, jadi nyampe itu jadi nggak karu-karuan gitu loh. Berantakan. Enak mana sih kerja dengan brand yang tanpa agensi atau langsung gitu? Tanpa agensi aku sih lebih suka langsung. Tetap ya. Oke, berarti brand-brand kalau kamu bisa afford mendingan in-house aja. Jangan pakai agensi. Karena tetap kontrol kan. Masih very nice. Aku bahkan sama beberapa brand kita personal aja. Personal aja nggak ada kadang nggak hitungin uangnya karena kita butuh produknya juga baby stuff gitu. Itu benar-benar nggak hitungan nggak hitungan sama sekali karena kita dihandle sama orangnya mereka sendiri terus orangnya very very kind gitu. I see. Nah tadi kita ngomong tentang etis nggak etisnya. Yang paling sensitif itu kan tentang duit ya. Yes. Apa sih yang etis dan nggak etis tentang duit kalau kerja sama KOL itu? Kalau aku ya dari bisnis ya, aku bayar nih mundur kasih cek mundur 1 bulan. Itu kalau kamu di B2B itu biasa. Iya kan? Betul. Di KOL itu seperti apa dunianya? Coba. Kalau itu sebenarnya ya kadang itu aku sing paling bete tuh kalau misal di handle agensi terus bayar itu kayak 30 hari kerja. Tapi terus habis itu dia itu molor-molor sampai 3 bulan kadang-kadang. Itu pun kadang-kadang kalau nggak diinget nggak di-push, nggak ditanya, ya mereka cuek-cuek aja. Kayak gitu loh.
Ada yang kayak gitu. Itu kalau di handle agensi. Sampai akhirnya rada kapok ya, ada pengalaman beberapa lah ya. Pengalaman beberapa sampai akhirnya aku kayak at this point kalau misalnya kalian mau kerja sama-sama aku, kalian harus ngikuti terms of payment-ku. Paling enggak DP dulu separuh kayak gitu. Karena kalau dibiarkan mereka tuh juga bisa ngelunjak, apalagi yang di handle agensi. Itu yang waduh susahnya minta ampun agensi itu. Itu menurutku malah jadi kayak nggak smooth gitu loh. Dia kayak antara brand sama KOL itu jadi nggak lancar ininya gitu, kerjasamaan itu jadi nggak enak. Padahal gitu. Fungsinya agensi kan untuk melancarkan. Iya, padahal kayak aku ya pernah sih kayak ada something tuh kayak kesel, akhirnya aku nagih dewek ke brand-nya karena udah mentok nih agensinya ndak ini. Ternyata brand itu udah bayar, tapi agensinya yang nggak menyalurkan, agensinya yang nakal. Nah, yang kayak gitu-gitu itu yang bikin kita kayak aku nggak mau. Kalau kayak gitu, waste of time. Kita kan kerjaannya sudah pack sama kerjaan konten nih, gitu. Terus masih harus pack juga dengan bikin invoice dan kawan-kawan apa. Nah, terus habis itu nagih lagi. Waktu itu jadi tukang tagih juga. Jadi kayak wah gila sih ini kok semua kerjaan sendiri ya jadi. Terus kalau kita suruh orang untuk nagih juga ya tambah lebih muter lagi. Orang kita yang nagih aja susah, apalagi muter lagi kayak gitu. Dan kita ya udahlah kalau gitu kita bikin sistem yang beda sama most KOL. Most KOL I think mereka masih terima tuh 30 days payment atau mungkin 2 months payment gitu. Kita enggak. Kita enggak dan strict banget. Gitu. Karena udah capek tadi ya. Iya, ada pengalaman yang nggak enak. Ya memang nggak bisa disamaratakan. Cuman kan kita malas kalau ketemu kayak gitu lagi. Mood kerjanya jadi nggak enak toh kayak gitu. Ini kalau tadi kan kita bilang brand itu kan dirasani ya sama KOL kan. Agency dirasani nggak sih? Oh iya, jelas. Iyalah. Iya. Justru malah di-ban sama KOL. Gitu bisa. Pokoknya dipegang ini ojo. Iya, aku ada sih beberapa yang kayak gitu. Kita ada beberapa yang kita. Sampai kita ngecek. Jadi agensi tuh ya pintar kadang-kadang. Dia kontak Adrian, habis itu mungkin dia nggak bisa deal. Berhasil. Terus dia kontak aku sendiri atau ya apa, aku nggak tahu dapat nomorku dari mana ya. Cuman tiba-tiba datang terus kayak dipikir kita nggak saling cross check. Oh nomornya sama. Awas ya. Awas kamu. Nah sekarang kalau kamu KOL baru nih, supaya aku tahu berhati-hati tentang hal seperti ini kan ini nggak tertulis kan, nggak ada yang brand yang nulis. Kayak red flag agency, red flag brand gitu. Ada komunitasnya nggak sih? Nggak ada. Komunitasnya nggak ada. Jadi menurutku ya itu kayak menurut jam terbang aja ya. Betul, dan lingkup ini ada. Kalau lingkupnya kita ada, maksudnya ada kayak teman main kita. Circle sendiri. Ya. Oke, jadi intinya KOL dan KOL itu bukan saingan ya? Bukan enggak sih. Jadi makanya para KOL ini penting ya untuk bersosialisasi, ngerasani brand, ngerasani agensi itu ya. Oh interesting. Jadi aku pernah dirasani enggak? Ya pernah. Positif tapi. So far. Ya, kalau nggak pernah dirasani juga bahaya. Oh gitu. Iyalah. Berarti so-so. Terlupakan. Kalau nggak pernah dirasani berarti kan dari thousands of brands itu, mostly kita nggak ngomongin tuh. Iya, either yang paling jelek atau paling bagus. Iya. Ya kayak guru ya. Kamu yang paling pintar, yang paling dablek, paling pintar. Yang so-so ya terlupakan. Gitu. Oke. Nah, tadi kalian bilang thousands of brands. Ada nggak brand yang udah kerja sama kalian udah bayar? Kak, kok nggak ada salesnya? Ada. Balikin duitnya. Banyak. Nggak banyak juga. Iya nggak banyak sih, ya beberapa. Kita semua nggak terlalu. Kalau sampai nggak ada salesnya terus balikin duitnya nggak ada. Maybe less than 1%. Iya. Tapi ada sih kayak gitu. Ada. Terus siapa banyak kalian? Karena terlalu banyak brand yang masuk. Terus siapa kalian jawab kayak gitu? Konsepnya tuh gini. Aku selalu kasih konsep mereka tuh gini. Kamu tuh pasang iklan, anggap kayak pasang iklan. Sekarang kayak billboard ya toh. Kamu pasang billboard, kamu bayar ratusan juta untuk billboard itu. Apakah kamu yakin translate itu billboard yang kamu keluarkan kamu bayar ratusan juta itu translate ke penjualanmu? Itu kamu ngecek nggak? Kayak gitu. Nah ini sama, anggapannya kayak kamu pasang billboard di aku, kayak gitu. Cuman bedanya adalah billboardmu yang ini hidup, kamu bisa ngajak ngomong. Lah kamu masa mau marah-marah sama billboard itu karena dia nggak translate sales, nggak mungkin toh, kayak gitu. Jadi konsep endorsement, konsep kayak itu tuh sama kayak kamu pasang billboard.
Kalau zaman dulu kayak pasang iklan kayak gitu. Kamu sebar brosur. Dari brosur, ribuan brosur yang kamu sebar, berapa yang translate ke kamu? Kayak gitu. CTR-nya berapa persen ya? Apakah kamu bisa menjamin itu tuh salesnya sampai cuan melebihi apa yang kamu bayar? Gitu kan? Enggak. Gitu loh. Dan kamu nggak tahu. Gitu loh. Nah, tadi kita bilang sales. Kalau views gimana? Nah, views itu sama kayak billboard, dilihat sama berapa orang, sama ternyata yang nggak lihat. Tapi kamu nggak tahu mana yang hook, ya kan, kayak gitu. Nah, tapi misalnya dari sisi brand ya, yang aku nggak tahu, aku sih belum pernah kejadian. Tapi kayak, di review itu kok elek ya, aku mau retake gitu. Ya apa? View jelek, aku minta retake, posen lagi gitu. Ada nggak yang kayak gitu? So far sih nggak ada, soalnya kita, aku untungnya aku tuh basicku adalah dulu kan sempat beauty and fashion, terus aku geser transisi ke home and living ini, aku sudah tahu kurang lebih cara kerjanya kayak gimana. Jadi aku kayak ngasih beberapa terms and condition yang memang aku pernah pengalaman gak enak di situ, aku terapkan lagi di sini. Jadi transisiku tuh lumayan smooth lah, bisa dibilang lumayan smooth kayak gitu. Jadi aku ngasih beberapa kayak no retake, tapi kayak kalau revisi kayak minor clip gitu bisa kayak gitu. Tapi kalau sing fully retake ya nggak bisa kayak gitu. Oke. Berarti untungnya ya. Atau mungkin gitu. Yang aneh-aneh nggak nyemplung ke kalian? Mungkin setahu itu susah itu. Iya, moga-moga. Iya, dijawabkan saja. Karena memang kita juga hindarin. Iya, nggak usah ya. Sebenarnya konsepnya sama nggak sih? Kalau misalnya kita ngomong ini kan home and living, karena lagi hot aja, jadi dibahas terus. Kalau misalnya kita ngomongnya kayak beauty nih, terus apa semua translate kayak directly translate ke sales gitu. Ada orang bikin event gede-gedean, misalnya sih apa kayak Kills gitu ya, bikin event gede-gedean, berani bayar kayak ratusan KOL datang ke situ, terus tahu-tahu di tokonya sold out. Enggak. Ini kenapa kok mereka bikin tapi? Branding. Buat awareness. Nah, branding awareness terus perlu nggak? Kalau nggak perlu kenapa dilakuin? Pasti perlu banget. Karena ada calculation di mana kayak kalau satu hal kamu harus jual. Hal lainnya adalah orang tahu, paling nggak mempertahankan kalau brand ini masih ada, tahu. Eksis. Ini masih eksis. Kalau nggak berani bayar orang yang begitu mahal dan begitu banyak ya, berarti brandmu ya juga not there yet. Gitu kan. Kalau misalnya kamu cuman fokus di sales aja, ya maybe your brand belum sampai sana. Gitu. Dan maksudnya buat kamu untuk belajar. Nanti next time kamu cari lagi. Sudah tahu nih ya posisiku ternyata di hati masyarakat tuh di mana sih. Betul. Interesting. Nah, tadi aku menarik dengar dari kata-kata Wulan, dulu tuh fashion and beauty, and then you pivot to home and living. Enak mana sih sebenarnya? Enaknya masing-masing. Apa enaknya masing-masing itu seperti apa? Yang fashion beauty simple banget. Karena enggak banyak yang bisa dimainkan. Ya toh. Kalau home and living itu interesting karena terus maju terus. Dan jujur something new terus gitu. Dan jujur aku sebagai cewek sendiri ya, misalnya aku handle beauty sama fashion tuh aku bisa sendiri. Tapi handle home and living aku enggak bisa sendiri, aku butuh. Gitu. Karena apa? Kayak misal aku habis ini ada project curtain, blind itu segala macam. Butuh konstruksi besi. Nggak ngerti. DE yang handle semua nih. Gitu. Terus kayak misal mesin cuci, kulkas. Datang cuma dikasih gitu toh. Gak di brief gitu. Gak di briefing, gak nyambungin dulu ke masang itu kan kita saluran air. Ya toh. Terus habis itu apa? Cat. Iya toh, cat tembok apa segala macam. Terus habis itu kayak misal AC, pemasangan AC. Posisi di toh. mana? Saluran outdoor-nya di mana? Terus itu colokan puter-puter, ganti ini titik listrik, bla 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 titik listrik. Nggak ada cowok nggak bisa, nggak jalan juga. Saling berganti. Ini kan jadi harus butuh somewhat tim gitu kan yang bikin. Kalau beauty semuanya bisa sendiri. Jadi beauty sing dulu tuh Wulan sendirian? Iya sendirian. Retake sendiri, kecuali mungkin gitu. Kalau foto-foto ya itu sama atau bisa pakai orang. Temen kayak Mbak Noni ya toh saling fotoin gini-gini. Tapi kalau
home and living nggak bisa. Harus ada banyak PR sebelumnya ya. Betul. Kalau beauty mungkin oke, ini cocoknya sama apa, and then you go. Dan barangnya kecil-kecil kan. Lah ini aku keluar masuk mesin cuci, keluar masuk kulkas, digeret, diapakno, rumahnya baret, ini SPC ku rusak, kayak gitu-gitu. Adalah teknis. Kayak gitu-gitu. Nah itu kayak sofa. Ganti SPC jadi keramik. Bongkar total. Sudah. Kan itu kan semuanya harus tapi ada. Tapi ya gitu, aku kayak Beb, ini produksinya kamu semua ya gitu. Urusono gitu. Urusono. Aku nanti tinggal ngomong, ambek exit, ambek ngomong VO gitu. Oke. Nah, kita bilang pivot dari beauty ke home and living. Pertama kali tengah-tengah pivotnya itu kenapa? Mungkin banyak yang nggak tahu nih. Ini cerita downfall-nya itu. Yang nggak banyak yang nggak tahu. Jadi pas itu aku pindah Jakarta, which itu kita rumah Bandung sudah beli, sudah KPR, sudah di renov, sudah di interior. Tapi dengan berat hati, karena Adrian mikirin aku juga. Karena waktu itu kayak, Wulan kayak bisa lebih maju kalau di Jakarta. Mungkin lebih banyak potensi, peluangnya lebih banyak ya toh. Karena dia dapat tawaran kerja, kita pindah semua, kita ngontrak rumah. Ya toh. Tapi day one kita kontrak rumah di Jakarta itu pas lockdown COVID. Kita juga nggak nyangka. Dapat kerjaan dari mana? Iya, nah itu kita masih pindahan, itu proses pindahan. Masih pakai mobil kecil, pakai Ayla, kita penuhin sampai mentok. Bandung, Jakarta kan pindahin barang. Gitu. Tapi yang gede-gede kita nggak bisa pindah. Jadi kita beli lagi dari awal. Perabotan kayak kulkas, kasur, mesin cuci, segala macam. Kita beli lagi dari awal. Itu dalam kondisi COVID lockdown. Sampai kita waktu itu seminggu kita nggak pakai AC di rumah kontrakan Jakarta, kepu. Soalnya mau nyari AC kan dia nggak bisa langsung pasang. Gitu. Iya kan COVID, ruko-ruko pada tutup semua, yang jualan AC kan tutup semua. Akhirnya ya wes itu sampai kita ninggal si Bikang sama Kentang, ninggal anjing di belakang 1 harian, tak kasih makan sama minum, kita balik ke Bandung, ngambil barang, berangkat lagi Jakarta. PP gitu terus. PP, besoknya Adrian masih kerja. Iya. Gitu. Dan untungnya waktu itu struggle-nya adalah Adrian tuh kerja di tempat konveksi, yang waktu itu konveksinya kan dari produksi bahan barang fashion convert juga ke produksi APD karena COVID itu. Karena COVID. Jadi semuanya harus adjust. Aku di rumah waktu itu ya tinggal nggak bisa ngapa-ngapain, nunggu tok. Ya toh nunggu tok beresi rumah sing aku bisa gitu. Terus nah, waktu kita sewa rumah di Jakarta itu akhirnya kita cari barang yang murah-murah toh, yang sale-sale. Waktu itu yang buka cuman Informa, S-Hardware sama IKEA, ya toh. Terus akhirnya kita cari barang-barang sale di situ. Terus waktu itu ceritanya adalah aku tuh masih keep nyoba konten. Joget-joget ya. Karena waktu itu TikTok baru muncul. Semuanya joget kan, TikTok nggak ada. Adrian tuh nggak setuju. Adrian tuh nggak setuju. Kayak apa sih? Nggak kayak maksudnya image-nya tuh nggak bagus gitu loh. Adrian tuh kurang setuju waktu itu. Akhirnya aku dari situ aku nyoba postingi si peliharaan pets. Karena aku lihat tuh di TikTok tuh kok banyak ya pets yang lucu kayak gitu. Terus followernya juga lumayan gitu kan. Jadi aku coba posting pets dengan video yang sudah ada, yang aku sudah punya. Kayak gitu. Terus aku kasih tahu ke Adrian. Tapi slow banget. Aku ngomong, Beb, ini aku 1 hari ngepost sekian video, naik followernya segini. Kayak gitu. Terus Adrian waktu itu masih ngomong kayak, halah TikTok apa sih kayak gitu. Tapi aku ngomong, Beb, ini loh, arek-arek di Surabaya tuh kayak gini loh, ini loh berkembang, ini loh kayak gini, ini kayak gini. Adrian juga dapat masukan terus dari bosnya waktu itu, atasannya dia waktu itu dikasih tahu kamu harus moving ke TikTok nih. TikTok ini bakal ngalahin Instagram gitu lah. Karena di luar udah started gitu. Nah terus aku kayak mulai belajar. Dia kan suka analisa. Terus waktu kalau joget Adrian. Joget Adrian. Enggak. Terus ternyata tak lihat kok wasik gini ya. Terus waktu itu Adrian kayak menyimpulkan scrolling TikTok, terus tak liatin sebenarnya simple kan. TikTok itu kan TikTok itu sebenarnya YouTube yang a very long proses itu simplified kecil banget, terus di hook dalam waktu 1 menit. Kayak supaya kita captivated ngeliatin terus gitu kan. 1 menit ini tuh sebenarnya kan pasti ada alasan kenapa di 1 menit tuh.
Nah, salah satu alasannya tuh sampai aku ditanyai sama brand-brand itu cara bisa ada keranjang kuningnya tuh gimana. Aku saya bayar dibayar aja untuk bocorin gimana caranya. Tanpa posting ya. Aku pernah Keluarnya. loh waktu itu Oh jual. iya, sama. Ya kan? Disuruh jual sebanyak mungkin, ya kan? Stoknya ditulis 10.000 atau berapa ya? Dimurah no tuh harga nih. Di flash sale dimurah no. Langsung sold berapa kan? GMV ku tinggi. Habis itu apa? Reputasiku. Ambek deh di cancel semua orderannya.